Prabu Harjuna Sasrabahu, Bambang Sumantri. Dan akhirnya Prabu Candраketu yang sakti mandraguna itu pun tak mampu menandingi Patih Handaka Sumekar yang gagah perkasa. Ia pun menyerah. Di arena yang lain, baru saja selesai pertarungan antara Prabu Soda melawan Prabu Pulunggono, seorang putra mahkota yang sakti. Raden Pulunggono seperti sebelumnya, bersenjatakan tombak tumpul, karena jika tombak runcing akan bisa membunuh lawannya. Dan ia juga memakai baju jirah yang terbuat dari benang baja campur yang lentur. Ia telah memberikan perlawanan yang alot kepada Prabu Soda. Namun Prabu Soda yang tenang itu lebih berpengalaman dan kaya akan aji Jaya Kawijayan. Walau lawannya menguasai ilmu tombak dan melindungi di balik baju sirah, namun serangan ilmu Prabu Soda mampu menembusnya. Karena ilmu yang ia lontarkan berupa asap yang pekat yang keluar dari tangannya. Dan asap itu tidak bisa dihalau dengan tombak lawannya dan tidak bisa dilindungi oleh baju zirah sekuat apapun. Karena yang diserang adalah pernafasan lawan. Jika asap itu terhisap oleh siapapun, pasti akan menjadi mabuk dan tinggal menunggu waktu untuk tumbang. Dan itulah yang terjadi pada Raden Pulunggono. Ia pun jatuh bersimpuh di atas arena. Para penonton pun bersorak-sorai menyambut kemenangan Prabu Soda. Mereka, para penonton, dan juga para prajurit yang menyaksikan tidak menduga bahwa Prabu Soda menyimpan ilmu yang sedemikian dahsyat yang selama ini belum pernah dipertunjukkan. Kini sudah ada 3 pemenang yang kesemuanya sakti mandraguna, yang membuat para petarung semakin sulit untuk menebak siapa yang paling unggul di antara mereka. Prabu Kalinggopati yang telah diunggulkan sejak semula, Patih Handaka Sumekar yang suka tertawa, namun sakti mandraguna, dan kini Prabu Soda yang tak terduga menyimpan ilmu yang gegirisi. Sorak-sorai penonton seakan meruntuhkan setiap bangunan yang ada di sekitar alun-alun itu. Ketika Prabu Darmo Wisesa berhasil menyudahi perlawanan Prabu Pragulo Sekti yang memang sakti. Keduanya bertarung cukup lama, dengan masing-masing mengerahkan aji Jaya Kawijayan yang mereka miliki. Setiap kali Prabu Pragulo Sekti mengeluarkan ajian, setiap kali pula Prabu Darmo Wisesa mampu mengimbangi. Sudah berbagai ajian saling berbenturan, namun keduanya belum ada yang tumbang. Akhirnya pertarungan ditentukan dengan senjata pusaka masing-masing. Pusaka Prabu Pragulo Sekti berupa patrem, sebuah keris kecil tetapi mempunyai warangan racun yang sangat kuat. Siapapun yang tergores walau seujung rambut pun pasti akan binasa. Dan juga patrem kecil itu bisa mengecoh lawannya karena mampu menjangkau mendahului wujud yang sesungguhnya. Beruntungnya Prabu Darmo Wisesa pernah bertempur melawan ilmu semacam itu dahulu ketika masih mengembara. Dan Prabu Darmo Wisesa pun juga mengeluarkan senjata pusaka andalannya. Senjata yang berwujud tongkat kecil hanya sebesar ibu jari dan hanya sedikit lebih panjang dari rentangan telapak tangan. Tongkat yang di kedua ujungnya terukir tengkorak manusia. Senjata itulah yang menghentikan perlawanan Prabu Pragulo Sekti. Ketika seleret sinar dari ujung tongkat itu menyambar patrem milik Prabu Pragulo Sekti yang tak mampu dipertahankan. Prabu Pragulo Sekti menyadari dengan lepasnya senjata dari tangannya, berakhir pula perlawanannya. Beruntungnya, Prabu Darmo Wisesa tidak mengarahkan seleret sinar menyelipkan itu ke dada lawannya. Jika terjadi demikian, pasti lawannya tak akan mampu mempertahankan detak jantungnya.
Prabu Pragolo Sekti yang sakti pun menyerah. Ia dengan legowo mengakui keunggulan lawannya dan dengan membungkuk memberi hormat kepada Prabu Darmo Wiseso. Aku pun hampir saja terkecoh oleh patrem yang menjulur mendahului wujudnya itu, Sang Prabu. Ilmu yang sudah jarang ditemui. Puji Prabu Darmo Wiseso. Tetapi bagi Sang Prabu Darmo Wiseso, hanya bagaikan permainan sulap di depan pasar. Saut Prabu Pragolo Sekti merendah. Sorak-sorai penonton berlangsung cukup lama, karena ini adalah pertarungan terakhir dari 4 pasang. Dan mereka pun memuji sikap rendah hati dari Prabu Pragolo Sekti. Para penonton semakin kagum kepada para pemenang yang semuanya memiliki kesaktian yang tak terjangkau oleh penalaran mereka. Bahkan para prajurit pun tak mampu untuk membayangkan betapa dahsyat ajian mereka yang bertanding itu.